sehat pemirsa, apa kabar? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Dilo, senang sekali ketemu dengan Anda semua, terutama bagi Anda yang suka banget dengan pola hidup sehat, pas banget. Karena Go Healthy hari ini mempersiapkan inspirasi informasi tentang kesehatan, terutama dengan bantuan teknologi laser, supaya hidup kita makin sehat. Namun misalnya usaha Anda belum juga membuahkan hasil dan juga tensi, kolesterol, gula darah belum bisa terkendali, salah satu solusinya adalah dengan jadi narasumber kami di sini bisa menceritakan bagaimana perjuangan Anda dan juga dapat solusi langsung dari para praktisi kesehatan. Caranya silakan kirimkan email riwayat kesehatan Anda di sini, semoga nanti Anda terpilih. Saya kenalkan dulu dengan para praktisi kesehatan untuk hari ini. Ada Mas Boy Abidin dan Mbak Preti. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Segar-segar semuanya ya? Oh iya dong pasti. Oke, Bapak Udi, apa kabar? Selamat datang di Go Healthy. Sehat. Sehat ya? Sebelum itu kita main dulu Pak. Ada benar atau salah? Ya. Pernyataannya bunyinya begini. Minum air hangat dapat mengurangi kolesterol setelah makan. Benar atau salah? Ya, selama ini saya melakukan itu ya menurut saya ya, benar. Daripada minum dingin malah jadi beku kan bilangnya darahnya. Menurut saya aja benar. Ya, jawabannya adalah salah. Jadi sebenarnya memang untuk kalau minum yang tidak hangat, yang tidak dingin atau yang hangat tadi itu memang keinginan kita untuk makan lebih banyak lagi itu akan kayak direm. Beda ya kalau habis minum manis, minum yang dingin-dingin apalagi manis pakai es batu tuh, bawaannya tuh pengen makan lagi gitu. Ya, itu satu upaya. Tapi kalau memang kolesterol kita tinggi nih pemirsa, yang paling penting adalah menerapkan pola hidup sehat. Ya, pertama adalah hindari makan makanan dengan kadar lemak jenuh yang tinggi. Kemudian usahakan dengan kadar serat yang tinggi. Tambahkan dengan olahraga, hindari merokok, hindari alkohol. Hal-hal tersebut itu yang bisa membuat tadi asupan kolesterol kita tidak berlebihan. Kemudian berikutnya kalau memang kolesterol masih tinggi, ini memang sarannya menu makanan apa atau pilihan makanan apa yang sehat itu konsultasi ke ahli gizi. Ya, supaya yang kita masuk, kita konsumsi itu dalam jumlah yang memang sesuai dan kadar kolesterol tidak terlalu tinggi. Pemirsa, minum air hangat dapat mengurangi kolesterol setelah makan. Pernyataan ini salah. Oke. Kita ke pernyataan kedua, kelelahan dapat meningkatkan tekanan darah. Benar atau salah? Benar. Benar. Kenapa saya rasakan? Karena ya mungkin kurang tidur itu. Jadi besok paginya kita jadi lemas atau bagaimana ya itu menurut saya benar. Saya udah mengalami sendiri soalnya. Jadi jawaban dari Pak Udi sudah tepat karena memang pernyataan mengenai kelelahan dapat meningkatkan tekanan darah merupakan pernyataan yang benar. Pertama kita harus tahu dulu kelelahan sendiri ini ada kelelahan karena banyak kerjaan, contohnya kelelahan mental ya, stres bisa bikin gak tidur, ada juga kelelahan fisik seperti habis olahraga. Keduanya dapat berpengaruh pada tekanan darah. Peningkatannya itu biasa terjadi antara 10 sampai 20 mm air raksa. Itu mengapa nih pemirsa di rumah pentingnya untuk memiliki tabungan tekanan darah. Nah, namanya tabungan itu seperti apa sih? Kita jaga tekanan darah kita serendah mungkin dan senormal mungkin. Dalam arti bukan berarti menjaga di keadaan hipotensi, tidak. Tapi jagalah di 110 sampai 120. Ketika Anda mengalami kelelahan, nanti naiknya ada di 120 sampai 130-an. Tapi coba bayangin nih pemirsa, kalau dari muda aja tensinya udah 130-an. Kurang tidur sedikit pasti naik melampaui 140, takutnya nanti menetap. Akhirnya menjadi hipertensi, kalau dibiarin jadi dekomplikasi. Oke, kelelahan dapat meningkatkan tekanan darah. Pernyataan ini ternyata benar. Oke, Pak Udi, tadi sudah sempat saya mention ternyata bosnya suka ajak makan enak. Benar ya Pak ya? Susah ditolak Pak ya? Ya bagaimana ya Pak ya? Kalau namanya kita sebagai bawahan atau karyawan kan kita udah ngikut ya, ngikut. Dan akhirnya kolesterolnya tinggi pemirsa dan juga banyak sekali masalah kesehatan dihadapinya. Tapi dia take action dengan menggunakan teknologi laser. Hasilnya, mari kita lihat sendiri. Yohanes Mart Udiantono, sebagai kepala keluarga, Udi merasa sangat bertanggung jawab dengan kesehatannya. Sebab apabila ia jatuh sakit, keluarganya pun bisa terkena dampaknya. Oleh karena itu, ia berusaha untuk selalu melakukan cek kesehatan secara rutin agar kondisi kesehatannya bisa terus terpantau dengan baik. Udi mengaku, selama beberapa waktu terakhir ini, ia kerap dihantui dengan kolesterol tinggi. Tentu, hal ini diduga karena pola makannya yang terkadang kurang sehat. Udi pun merasa khawatir, kadar kolesterolnya ini bisa membuatnya mengalami komplikasi jika tidak segera dikendalikan. Maka dari itu, saat ini, ia sudah mulai lebih memperketat pola makan. Selain itu, Udi juga rutin berolahraga dan juga menggunakan teknologi laser. Alhasil, berkat komitmennya, kini kualitas darah Udi masih terjaga dengan baik.
Badannya pun terasa jauh lebih bugar dibanding sebelumnya. Pak, kalau boleh diceritakan Pak, setelah menggunakan teknologi laser, kemajuan apa saja yang Bapak rasakan? Ya kayak aliran darah juga lancar, ya kan juga kita nggak agak perut nggak suspek kayak tetap nggak nyesek kan, Nggak nyesek, ibaratnya enak aja gitu jalanin atau enjoy jalanin rutinitas setiap harinya. Berarti kerja jadi ikut produktif nggak Pak? Pasti itu. Ini kan dulunya trigliseridnya tinggi sekali. Iya. Berapa angkanya Pak dulu? Hampir 600 ya. Hampir 600. Ngeri banget ya Pak ya. Ya. Sini naik pasti. Kerasa. Ciri Pegel-pegel, khas. Pak? Iya. Pusing Kayaknya nggak kepalanya? nyaman lah. Pusing nggak. Cuman kayaknya berat gitu kan. Itu tinggi banget loh Pak. Tinggi banget Pak, itu kira-kira makanan tadi ya, lemak-lemak santan-santan. Pastilah. Mungkin nggak itu juga salah satunya itu. Oke, tapi setelah menggunakan teknologi laser, katanya berubah. Bagaimana kondisinya sekarang? Ya yang dilihat sekarang kan masih bisa ya 50 masih sehat, masih bisa touring Motoran pakai ya? motor. Mantap, percaya diri Pak ya. Ya. Pagi Bapak pakai nggak? Ya itu sebelum saya rutinitas sejam saya 60 menit itu saya Oke. pakai. Malam hari bagaimana Pak? Malam hari juga paling setengah jam lah supaya nggak Nah. terlalu bawa tidur. Kadang waktu itu pernah ketiduran saking capeknya kali ya. Sampai pagi belum dilepas. Oke, itu banyak kejadian juga Pak. Katanya dia membantu tidurnya lebih pulas, lebih nikmat, dan juga Iya. kualitasnya meningkat. Iya, Bapak kurang. merasakan nggak? Iya, kurang lebih saya rasakan itu. Tapi waktu tidur pulas, berkualitas, waktu bangun pagi yang dirasakan apa Pak? Ya itu enak, bugar gitu. Jadi istilahnya siap melakukan rutinitas lagi gitu. Oke, Kan kalau misalnya sebelum itu kan kayaknya males-malesan gitu ya, Iya, kayaknya iya. lemas masih. Ya itu ada efek pengaruhnya ya di situ. Bapak take action pakai teknologi laser, alasan utamanya kenapa Pak? Ya karena ingin menjaga saya mungkin sampai ke depan umurnya lebih lagi kan masih sehat gitu, nggak menyusahkan keluarga. Iya. Oke, berarti Dan sebagai saudara bentuk gitu. pencegahan ya Pak ya? Betul, Mbak. Oke, dan apalagi di kantor, ini katanya dipenuhi dengan anak-anak muda yang sudah sakitnya orang tua Pak. Betul. Bisa ceritakan sedikit Pak? Saya kebetulan terjadi ekspedisi. Jadi istilahnya mungkin gue masih muda nih. Masih jauh lah kalau buat itu. Iya, iya. Makan juga bebas, ngerokok atau Terlalu pede ya, begadang Pak ya? gitu. Iya, iya. Ya mungkin ya itu. Kalau saya kan udah lewat kan saya. Terus udah gitu juga tinggal menjaga saja supaya kedepannya juga masih seperti ini. Masih sehat gitu aja. Iya. Bapak Udi kan bisa menjadi cerminan kita semua di sini ya, Iya. bahwa ternyata memang tantangannya berat, ya. Tapi selalu ada cara supaya kita tidak sakit-sakitan seperti mereka. Nah, Bapak sekarang kondisinya sudah lebih baik. Istri atau keluarga yang terdekat pakai juga nggak Pak teknologi lasernya? Bapak saya juga pakai. Dalam arti Bapak sama ayahnya sama-sama menggunakan teknologi laser, betul ya Pak ya? Sama kayak istri saya, mama saya juga nggak mau. Oh, dia pikir kan nggak ada riwayat sehat-sehat aja gitu. sehat. Sampai sekarang Jadi itu. dalam keluarga yang prianya berusaha untuk menjaga kesehatan, Iya. tetapi yang wanitanya malah enggak. Iya. Lebih batu gitu ya Pak ya? Iya. Ya, namanya kepala keluarga. Jadi dia harus menjadi contoh Ya, ya. betul. Bapak happy nggak lihat kolesterol yang tadinya amburadul Pak? Trigliseridnya ya ampun 600 Pak. Tiba-tiba jadi normal, itu rasanya bagaimana Pak? Ya, yang saya bilang seperti tadi, saya sampai sekarang ini kelihatan bugar atau sehat kan, bisa melakukan aktivitas sampai touring juga ke mana-mana, keluar Jawa atau Pulau Sumatera gitu masih Masih sanggup hebat ya, aja masih sanggup ya. Oke, ini luar biasa loh. Kita patut kita apresiasi. Ya, betul Ini sekali. perjuangan yang tidak gampang. Saya apresiasi untuk Pak Udi yang sudah take action ya, sadar bahwa tidak bisa menolak ajakan bos ya, sadar bahwa makanannya memang tidak sehat, tapi kemudian Pak Udi take action untuk menjaga ya, mengatur pola makannya, mengembalikan pola hidup sehatnya, kemudian dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser ya. Jadi untuk Anda nih pemirsa ya, yang memang nih mungkin saat ini usianya tidak setua atau tidak seumuran dengan Pak Udi, lebih muda, tapi hati-hati, usia bukan menjadi patokan, tapi yang penting bagaimana pola hidup kita, bagaimana pola makan kita. Jadi ayo buat Anda yang masih sehat, jaga kesehatan Anda. Buat Anda yang memang sudah ada kenaikan kolesterol, ya ayo take action dengan bantuan teknologi laser. Harapannya kolesterol Anda akan terjaga dengan baik. Ya, tetap ini harus diikuti secara kontinu terus-menerus sehingga tadi seperti harapan Pak Udi bisa menikmati hidup ini ya di usia selanjutnya.
Iya, terlebih lagi dari cerita Pak Udi kita sama-sama belajar bahwa pertama kolesterol bisa terjadi di segala usia. Banyak teman-teman Pak Udi yang lebih muda daripada dirinya berusia 30-40-an tapi sudah mengalami kolesterol tinggi, bahkan tidak jarang mengalami komplikasi ya Pak ya, seperti stroke maupun serangan jantung. Ini berarti kan kita sebenarnya harus menjaga gaya hidup kita dari sedini mungkin. Gak cuma yang tua aja, tapi muda-muda juga harus menjaga. Lalu yang kedua yang perlu saya tekankan adalah kolesterol tinggi itu tidak selalu menimbulkan gejala. Pak Udi termasuk orang yang beruntung merasakan gejala karena tubuhnya sensitif. Tetapi banyak loh pemirsa di rumah, terutama yang masih muda-muda, kolesterolnya tinggi, nggak merasakan gejala apapun. Tahu-tahu dapatnya komplikasi aja. Jadi buat pemirsa di rumah yang masih muda-muda, dari ceritanya Pak Udi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Cek kolesterol kalau bisa minimal per 3 bulan sekali. Lalu yang kedua, menerapkan gaya hidup sehat. Lalu yang ketiga, meningkatkan upaya kesehatan yang sudah Anda jalani dengan menggunakan teknologi laser yang dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Pemirsa, yuk kita take action sekarang juga menggunakan dokter laser yang bermanfaat untuk bantu atasi masalahnya dan meningkatkan kesehatan kita semua. Praktis dan mudah digunakan, bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menit. Sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogomall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Pemirsa, jangan kemana-mana ya. Tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Bagaimana pemirsa sejauh ini, apakah sudah terbuka pikiran dan matanya akan hidup sehat? Bapak Udi datang di sini narasumber kita, contoh teladan yang baik. Take action sedini mungkin memakai teknologi laser supaya dia tidak sakit-sakitan seperti temannya, bahkan dia mau hidup untuk keluarganya. Ini bagus banget pemirsa dan kita harus contohkan terutama bagi kita yang kolesterolnya tinggi semua. Tapi tahu nggak, ada beberapa antioksidan yang penting banget bagi Anda yang misalnya nih kolesterolnya tinggi terus tidak bisa terkendali. Kita cari tahu apa saja antioksidannya. Pak Preti, silakan. Iya, pertama antioksidan merupakan sebuah zat ya, bisa vitamin, mineral, bisa fitokimia berasal dari ekstrak tumbuhan, bunga, buah maupun sayur ya, yang berfungsi untuk menangkal radikal bebas yang ada di mana-mana. Pertanyaannya, radikal bebas ini apaan sih? Jadi ini merupakan sebuah partikel-partikel yang dapat merusak kesehatan tubuh kita. Misalkan dari paparan sinar matahari, asap rokok, polusi udara, makanan yang digoreng, daging olahan, pestisida yang ada di sayur maupun buah, terlebih lagi juga ada di bahan-bahan kimia industri. Nah, ini kalau masuk ke dalam tubuh kita, dia dapat mempercepat proses oksidasi. Itu mengapa tubuh kita membutuhkan antioksidan setiap saat, terutama untuk Anda yang menderita kolesterol tinggi. Kenapa? Karena antioksidan ini sendiri bersifat sebagai protektor. Dia menjaga pembuluh darah kita dari kolesterol yang nantinya dapat teroksidasi ke pembuluh darah dan mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah. Intinya adalah mencegah terjadinya penyempitan pembuluh darah pada penderita kolesterol tinggi. Yang dibutuhin apa aja sih? Yang pertama adalah astaxanthin. Yang terbaik ini ada dari alga. Bisa menjaga kesehatan jantung, meningkatkan aliran darah, dan juga meningkatkan metabolisme tubuh Anda. Lalu yang kedua, ekstrak pine bark, ekstrak bunga marigold, dan juga ekstrak buah-buahan sitrus. Ada juga nih vitamin C, vitamin E, vitamin D, dan juga likopen maupun magnesium dan selenium yang dapat menjaga kelenturan pembuluh darah dan juga mencegah terjadinya penuaan secara dini, termasuk salah satunya adalah pembuluh darah. Tapi kalau dipikir-pikir rasanya sulit ya pemirsa ya untuk mencukupi kebutuhan antioksidan kita sehari-hari secara lengkap. Itu mengapa pentingnya peranan suplementasi antioksidan untuk tubuh kita. Terlebih lagi untuk meningkatkan upaya kesehatan Anda, terapkan gaya hidup sehat dan juga gunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Oke, mantep banget. Pak, kalau misalnya ceritain dulu nih Pak ya. Namanya kan trigliserid 600 itu tidak mungkin datang begitu saja Pak. Pastinya dari pola makan. Ceritain Pak, dulu pola makannya bagaimana atau pola hidupnya sampai kolesterol trigliserid ini parah banget Pak. Makan enak terus karena udah kebiasaan gitu, nggak bisa kerem, santan-santan sama daging. Lalu dokter juga mengatakan, ini kalau mas enak-enak terus begini, amit-amit bisa
stroke katanya. Wah, Setuju. dari situ tuh saya langsung, ya saya coba aja kan buat menjaga atau apa kan kita boleh dong. Supaya dari obat sudah kan, belum dari alat belum. Makanya pas ketemu dari laser itu, kebetulan papa saya juga, saya lihat waktu pas main, udah pakai itu juga dia. Duluan malah ya Pak ya? Iya, papa saya udah karena ada riwayat yang saya bilang tadi, darah tinggi. Iya. Pokoknya udah berubah banget ya istilahnya. Oke, udah menjadi lebih sehat Pak ya? masih ya itu udah pasti sampai sekarang kan. Iya. Kita terkontrol juga kan, Iya. peredaran darahnya juga nggak beku atau bagaimana, Iya, aja iya. di laser kan. Yang paling berkesan sejak menggunakan teknologi laser itu apa Pak? Ya yang berkesan itu sampai sekarang ini ya puji Tuhan udah, sebelum juga pakai laser ini juga pas terakhir meriksa ada trigliserid tinggi itu, saya mencoba menjaganya kan supaya turun gitu, ditambah memakai laser ini, Iya. ya amit-amit belum pernah sampai parah dirawat gitu kan. Sampai sekarang belum terjadi juga ya, nggak minta ya, saya bilang penyakit yang parah itu belum ada di tubuh saya gitu. Jangan deh istilahnya. Pak ya. Jangan sampai. Amit-amit Sampai, ya. betul. Nah ngomong-ngomong tentang penggunaan teknologi laser Pak. Betul. Lagi ngapain biasanya kalau pakai teknologi laser? Pagi itu habis briefing ya, 2 sudah selesai itu ya, saya balik lagi ke ruangan masing-masing. Saya langsung pakai kurang lebih sejam. Kan kalau dari pagi itu belum ada panggilan bos buat meeting atau briefing. Kalau itu jadi nggak mau dibawa-bawa. Jadi saya menggunakan itu di ruangan supaya nyaman dan tenang. Tapi ada teman-teman lain yang nanya nggak itu lagi pakai Banyak apa gitu? nanya doang, itu apa sih? Bapak jawabnya apa tuh? Saya bilang alat kesehatan mas, laser. Oh. Ya ini buat kuncinya penyakit sampean apa aja yang dirasakan coba aja. Saya nggak maksa kan karena dia, gitu. Dia bercerita, kalau gitu boleh nih, saya punya darah tinggi, kolesterol sama kayak Hapus saya semua, gitu Pak, ya. ya? Malah dia ada darah tingginya yang udah sering kayak darah tinggi bisa sampai, teman saya yang di bawah yang saya bilang itu 32, 190. Tensinya iya, kopi kuat dia. Ya, olahraga nggak pernah dia. Kan saya bilang, saya juga nggak pernah, jarang. Cuma kan tiap Sabtu saya udah pasti goes. Sejam 2 jam itu saya lakukan. Jadi menarik mengenai kolesterol dan trigliserida pemirsa. Jadi kolesterol dan gliserida itu yang apa yang kita makan ya, terutama lemak jenuh itu akan masuk ke pencernaan kita. Kemudian di metabolisme tubuh kita, di hepar pasti tempatnya. Di organ hati ya, Di organ Mas hati. Boy. Kemudian setelah itu dia akan masuk ke sirkulasi darah. Ya. Jadi si kolesterol itu ada di komponen kualitas darah kita. Iya. Artinya kalau kolesterolnya tinggi, trigliseridanya tinggi, maka darah akan menjadi kental. Gitu. Darah yang kental itu kalau mengalir, kemudian dia akan membuat ada hambatan atau ada perlambatan di daerah aliran darah tersebut. Kemudian dia akan merusak dinding pembuluh darah dan kemudian akan terjadilah proses peradangan di sana. Nah, kemudian ini akan membuat dinding pembuluh darah menjadi menyempit. Nah, kalau ini terjadi di otak, maka dia akan terganggu sirkulasi darah ke jaringan otak. Kemudian terjadilah kerusakan jaringan otak yang kita kenal dengan stroke. Stroke ya. Stroke akan terjadi kelumpuhan. Kemudian kalau ini terjadi di jantung, maka dia akan menjadi masalah pada pembuluh darah jantung. Kalau terjadi kerusakan di ginjal, maka akan terjadi gagal ginjal. Nah, teknologi laser ini dengan 3 sinar warna lasernya, dia akan menurunkan, lihat gumpalan-gumpalan darah, ini ada laser, sinar laser merah, kemudian ada sinar biru dan ada sinar kuning. Dia akan menguraikan itu dan mencegah terjadinya penggumpalan kembali. Dengan sirkulasi darah yang bagus tadi, banyak dampak berikutnya, dampak lanjutannya. Tekanan darah kita akan terkendali. Ya, kemudian metabolisme sel-sel tubuh kita akan jadi lebih baik, kolesterolnya akan digunakan untuk metabolisme sel dirubah menjadi energi. Dan kemudian juga akan membuat tadi kerja organ-organ tubuh kita menjadi lebih optimal lagi. Jadi ini pemirsa ya, jadi masalahnya sebenarnya adalah di kualitas darah kita dan juga kualitas dinding pembuluh darah kita. Nah, teknologi laser ini juga akan membuat kualitas dinding pembuluh darah kita menjadi lebih elastis, lebih lentur dengan meningkatkan kadar nitric oxide. Kadar nitric oxide ini ada dalam tubuh kita, tapi jumlahnya akan menurun dengan pola hidup yang tidak sehat, dengan lingkungan yang tidak sehat, dengan pola makan yang tidak sehat, dengan bertambahnya usia. Nah, ini kita lihat kadar nitric oxide ini juga akan membuat sirkulasi atau dinding pembuluh darah kita menjadi lebih lentur, lebih elastis. Ya, dan ini juga dampaknya sangat signifikan terhadap kesehatan kita. Pertama, tekanan darah akan terkendali, sirkulasi darah menjadi lebih lancar, otak mendapat suplai yang cukup, daya ingat kita menjadi lebih baik, semangat kita akan menjadi lebih baik, dan juga tadi teknologi laser akan membuat tadi kualitas tidur kita menjadi lebih optimal lagi. Jadi saya mengajak pemirsa di rumah yang masih muda-muda, ayo ikuti apa yang sudah dilakukan oleh Pak Udi. Salah satu upayanya adalah dengan menggunakan teknologi laser. Digunakan pada area pergelangan tangan, di sini ada 2 pembuluh darah yang besar. Ketika disinarkan dengan menggunakan teknologi laser, nantinya pembuluh darah akan secara optimal menghasilkan nitric oxide yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Boy, dan dibawa beredar ke seluruh tubuh, membuka pembuluh darah, membantu
membantu mengendalikan tekanan darah, meningkatkan kualitas darah, dan juga membantu meningkatkan metabolisme tubuh Anda sehingga gula darah dan kolesterol menjadi lebih terkendali. Selain itu ada ekstensinya nih pemirsa di rumah ya, ada ekstensi, ada aksesoris ya, bisa digunakan di area rongga hidung atau intranasal. Dia sama-sama mengeluarkan sinar laser juga nih. Nantinya lasernya akan menyinari pembuluh darah yang ada di area rongga hidung, dan nantinya pembuluh darah di area rongga hidung menghasilkan nitrik oxide lebih cepat nyampai ke area sistem saraf pusat kita, yaitu otak yang ada di dalam kepala kita. Manfaatnya apa? Yang pertama, bisa membantu proses pemulihan stroke, itu satu. Lalu yang kedua, bisa mencegah terjadi stroke berulang pada yang sudah mengalami stroke. Lalu yang ketiga, menjaga fungsi daya pikir maupun daya memori sebagai bentuk pencegahan nih untuk kita semua. Bisa juga dimanfaatkan untuk yang sudah menderita sinusitis, migrain, atau vertigo, atau nih deh, yang lagi zaman sekarang nih pada suka banget ya mengalami iritasi pada saluran pernapasan atas karena terpapar dengan polusi udara. Nah, Anda juga dapat memanfaatkan penggunaan intranasal ini. Gunanya apa? Meningkatkan sistem imun pada saluran pernapasan sehingga nantinya sistem saluran pernapasan Anda juga dapat terjaga lebih baik lagi. Pada dasarnya memang sulit untuk menerapkan gaya hidup sehat, tetapi harus kita upayakan semaksimal mungkin. Kalau misalkan tidak bisa maksimal atau sadar bahwa masih ada bolong-bolongnya, gunakan teknologi laser sekarang juga. Oke, nah pemirsa, Bapak Udi tidak sendiri. Anggota masyarakat di Indonesia banyak sekali menggunakan teknologi laser. Kondisinya jauh lebih sehat dan juga bugar. Yuk kita lihat kisah dari mereka. Dan problem saya adalah dengan kolesterol yang selalu tinggi. Hasil amazing, saya mendapatkan kolesterolnya turun, ya, dan juga tentunya keluhan saya yang di leher itu yang pegel sakit menghilang. Tuh, benar kan kata saya, pemirsa, sekaranglah take action supaya setidaknya kita tidak terkena penyakit yang berbahaya itu, apalagi komplikasinya. Pak, kita lihat sedikit ya Pak ya. Siap. Ini kondisi Bapak setelah pakai teknologi laser. Kadar kolesterolnya menjadi lebih terkendali. Benar ya Pak ya? Betul. Tekanan darahnya tetap stabil sekitar 120/80. Kadar gula darah tetap normal. Benar ya Pak ya? Nah. Padahal katanya di lingkungan kerja, atasan-atasan ada yang gula darahnya tidak terkendali. Benar Pak? Ya kurang lebih lah. Kualitas tidurnya meningkat dan stamina tetap terjaga dengan baik. Harapan ke depannya apa Pak? Ya harapan ke depan saya ya lebih sehat lagi, tidak menyusahkan orang tua atau keluarga untuk kesehatan diri sendiri. Ya. Dan kalau bisa diikuti nama teman-teman semanajemen teman kantor saya gitu. Amin, amin. Amin. Salam sehat selalu. Yes. Terima kasih. Terima kasih Pak Udi dan juga terima kasih para praktisi kesehatan. Dan semoga pemirsa take action sekarang juga demi mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Dokter laser merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Disarankan bagi Anda yang saat ini ada kolesterol yang tinggi, diabetes, hipertensi, harapannya dengan penggunaan yang rutin, bantu atasi dan tercegah dari komplikasi. Terdapat juga aksesoris intranasal therapy kit yang digunakan di rongga hidung kita. Manfaatnya melancarkan aliran darah di area kepala kita, mencegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan sinusitis. Untuk Anda yang muda-muda dan belum punya keluhan kesehatan, justru lebih baik jika Anda juga menggunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Ayo, segera hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Untuk itu silakan kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Oke, sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.